Dian benar-benar sudah membulatkan tekad untuk berpisah dengan Leo. Ia diam-diam merapihkan barangnya, menunggu Leo pergi dari rumah, lalu sengaja bersembunyi untuk beberapa saat di sebuah penginapan sebelum benar-benar melayangkan gugatan cerainya. Tetapi rencana manusia terkadang tidak berjalan sesuai harapan. Entah harus merasa bersyukur atau justru makin terpuruk. Di dalam kamar hotel berbintang itu, ia sangat gelisah. Dian mondar-mandir sambil memegangi sebuah tes pack. Sesekali ia memandangi alat tes kehamilan itu seraya menyeretkan keraguan. Untuk memecah keraguannya, Dian akhirnya memilih untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Ketika dokter membenarkan tentang kehamilan itu, Dian bingung harus bereaksi bagaimana. Di satu sisi dia sangat senang karena mendapatkan anugerah yang memang ia telah dambakan sejak dulu, bahkan sebelum menikah dengan Leo. Namun di sisi lainnya, Dian khawatir ia jadi ragu untuk bercerai dengan Leo. Status Dian yang terlahir tanpa mengenal sang ayah membuatnya berjanji pada diri sendiri bahwa kelak jika memiliki anak, ia akan memberikan kehidupan keluarga yang utuh. Karena Dian tahu betul bagaimana tersiksanya hidup tanpa mengenal sosok ayah. Dibesarkan oleh sang ibu yang meskipun hidupnya tak berkekurangan secara materi, tapi jauh di dalam lubuk hati Dian membutuhkan, merindukan dan selalu menanti kasih sayang dari seorang ayah. Itu semua sangat menyiksanya. Belum lagi cemoohan dari lingkungan yang mesti ia telan bulat-bulat sejak kecil hingga remaja. Dian tidak mau sang buah hati kelak merasakan hal yang sama. Tekadnya yang tadi bulat perlahan memudar karena keraguan yang tak henti menghantui. Dengan berat hati, Dian akhirnya kembali lagi ke rumah yang bak neraka baginya itu. Wajah Leo terlihat begitu murka saat melihat Dian menenteng 2 koper besar miliknya di depan pintu rumah. Dengan kasar Leo menarik lengan istrinya, lalu melampiaskan kekesalannya melalui makian. Dan saat Leo akan mengangkat tangannya di depan wajah Dian, istrinya itu lantas berkata dengan lantang, "Aku hamil." Leo terdiam, mencerna apa yang sedang dikatakan sang istri. Kemudian wajahnya yang suram berubah cerah ceria. Lelaki itu lantas membatalkan niatnya untuk memukul wajah sang istri dan justru memeluk sambil menciumi kening Dian. Siapa sangka semenjak saat itu perlakuan Leo berubah. Ia tak lagi kasar, meski sifat egois dan posesifnya justru makin meningkat. Dian pun bukan tidak tertekan oleh sifat Leo. Ia hanya memikirkan kebahagiaan bayinya. Paling tidak, kini Dian tak harus merasakan sakit fisik akibat pukulan dari Leo. Namun sepertinya hal itu tidak berlangsung lama. Usai Leodi, bayi perempuan mereka lahir, Leo mulai kembali melakukan kekerasan pada Dian. Kecil, sedang, kemudian lama-lama meningkat
hingga kekerasan yang cukup besar. Seiring perlakuan Leo yang makin tak terkendali, keinginan Dian untuk berpisah juga kian besar. Lantas, keinginan besar itu kembali menjadi bulat saat Leo hampir saja ikut mencelakai Leody. Berhari-hari hingga minggu dan juga berbulan-bulan, Dian berusaha mencari cara untuk benar-benar bisa lepas dari Leo. Ia memikirkan banyak sekali skenario agar kelak dengan cepat Leo akan merelakan perpisahan mereka dan Leody tetap bisa diasuh oleh Dian. Rupanya harapan besar yang dimiliki Dian terwujud dengan sendirinya. Kehadiran orang ketiga membuat Leo kian tak peduli pada sang istri dan buah hati mereka. Begitupun saat disodorkan perceraian. Leo tidak banyak menuntut. Proses yang tadinya dipikir Dian akan berjalan sangat sulit dan penuh rintangan, mampu dicapainya dengan begitu mudah. Melihat Leo sangat jatuh cinta pada perempuan lain, justru membuat Dian sangat bahagia. Bahkan Dian seolah ingin berterima kasih pada perempuan yang telah merebut suaminya itu. Dian kini merasa tak perlu yang lain, asal Leody tetap bersamanya. Meski kini ia telah melanggar janjinya sendiri untuk memberikan keluarga yang utuh bagi Leody. Waktu berjalan hingga 5 tahun berselang semenjak perceraian Dian dan Leo. Selama bercerai, Leo hanya beberapa kali mencoba untuk bertemu Leody. Setelahnya tidak ada kabar sama sekali. Hingga di suatu sore, usai Dian pulang menjemput Leody dari les renang, ia mendengar sebuah berita yang sangat mengagetkan. Seorang suami ditangkap akibat menganiaya istrinya yang tengah hamil muda hingga meninggal karena rasa cemburu. Dan pasangan suami istri yang diberitakan itu adalah Leo dan istrinya. Dian lantas berlari ke arah Leody yang ada di kamar, memeluknya dengan erat seraya mengeluarkan air mata. Selesai.